Individu dari SD 010 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Hari ini bersama saya dengan rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Khalifatul Jana SPD, guru kelas 4 di SD Negeri 010 Sangatta Utara. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Yuk simak video selengkapnya. Selamat siang Ibu Khalifatul. Siang Ibu Yusria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Untuk sebelum kita berbincang-bincang pada siang hari ini Bu, saya menjelaskan sedikit mengenai dalam melakukan supervisi akademik supervisi akademik ada 3 tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada namanya pra-observasi, dan yang kedua ada namanya observasi, dan ada yang ketiga ada namanya pasca observasi. Namun pertemuan kita kali ini adalah pra-observasi. Baiklah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, boleh saya tahu nih harapan Ibu Khalifatul Jana pertemuan siang kita kali ini kira-kira apa ya? Ya, harapan saya itu hari ini bisa berbincang-bincang bersama Ibu Yusria mengenai persiapan untuk observasi besok. Ya, itu ya harapannya. Oke. Saya juga berharap supaya nanti kedepannya pada saat nanti selesai pra-observasi, kemudian nanti pada saat observasi di supervisi berjalan lancar ya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih Ibu Khalifatul menyampaikan materi apa untuk besok? Iya, saya itu melakukan pembelajaran di kelas 4 SD di mata pelajaran bahasa Inggris. Materinya mengenai what time is it, jam berapa sekarang. Jadi akan membahas mengenai waktu dalam bahasa Inggris. Oh, menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Oke. Kan materinya yang tadi disebutkan gitu, what time is it ya. Kemudian otomatis kan gitu pembelajaran nanti yang ingin disampaikan otomatis memiliki tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya seperti apa? Iya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menanyakan mengenai waktu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik itu dapat menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Ada 2 ya. Yang utama yang pertama apa? Menanyakan, kemudian menyebutkan. Oke, ya. Kemudian apa area yang ingin hendak dicapai? Ya, area yang ingin saya capai yaitu ada Atau 2 yang dikembangkan. Yang pertama, dimensi bergotong royongnya, dan yang kedua, dimensi bernalar kritis. Gitu. Kalau boleh tahu yang seperti apa yang gotong royongnya? Yang bergotong royong itu seperti anak-anak itu mampu bersosialisasi dengan teman-temannya di kelas, dalam kelompok. Terus yang bernalar kritisnya seperti apa? Ya, yang bernalar kritis itu kan anak-anak ini baru mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris ini di kelas 4, jadi masih butuh pengenalan. Jadi dimana harapan saya itu apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang mereka dapat, apa yang saya tanyakan jawabannya itu sesuai juga dengan apa yang saya inginkan, dan anak-anak tuh dapat berpikir kritis. Oh gitu Bu, ya sangat luar biasa Bu ya. Kalau boleh tahu apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk supervisi besok Bu? Iya, tentunya yang sudah saya siapkan yang pertama adalah modul ajar, kemudian LKPD berkelompok dan LKPD yang individu. Kemudian ada PowerPoint, ada video motivasi, ada video pembelajaran, ada lagu-lagu, ada gambar, ada alat peraga berupa jam dinding dari bahan bekas. Wih, sangat luar biasa Bu, banyak sekali persiapannya Bu ya. Kalau boleh tahu strategi persiapannya yang dalam pembelajaran apa lagi yang perlu dipersiapkan? Ya, strategi pembelajarannya itu ada visual hypnoteaching. Itu tadi yang video motivasi agar peserta didik itu termotivasi dalam pembelajaran saat di kelas. Kemudian yang sesuai yang saya pelajari bersama Ibu itu yang mengenai berdiferensiasi. Jadi peserta didik itu dikelompokkan dalam hal belajarnya itu. Kemudian ada juga KSE. Ya, kalau boleh tahu ya, yang berdiferensiasi itu dibagi berapa tadi? 3 kelompok. 3 kelompok. Yang tadi apa tuh? Yang KSE. Yang KSE juga ya, sosial emosionalnya ya. Semoga berjalan lancar Bu ya.
Kemudian setelah mendengarkan tadi persiapan-persiapan Ibu, kemudian strateginya pembelajaran nanti, ada lagi Bu yang perlu ditambahkan untuk persiapan nanti atau bagaimana? Iya, pasti ada yang ditambahkan karena tadi kan peserta didik itu berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, untuk peserta didik yang dia itu auditori, saya itu sudah siapkan video, nanti anak-anak itu mendengarkan suara dari video itu. Kemudian yang visual, anak-anak melihat video, kemudian anak-anak juga melihat alat peraga. Kemudian untuk peserta didik yang kinestetik, saya siapkan tadi yang alat peraga itu, mereka bisa otak-atik, mereka bisa pegang, mereka bisa putar-putar jam dinding itu untuk mengetahui jam. Nanti juga mereka itu menggambar, misalkan saya bilang jam 1 tepat, gambarnya gimana. Ya, kemudian lewat 30, lewat 15 seperti apa gambar jamnya. Kalau boleh tahu nih strateginya tadi kan ada tiga ini yang berdifferensiasi, ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditori. Apakah dikelompokkan secara visual kah atau secara heterogen? Secara heterogen aja, itu cara pengajarannya aja yang saya terapkan. Ada tiga tersebut, memuat itu semua agar peserta didik semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oh gitu ya, sangat luar biasa ya Bu ya strateginya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya. Amin. Kemudian kira-kira ada lagi kendala yang nanti dihadapi di kelas atau bagaimana? Pasti tentunya ada kendala. Kalau boleh tahu apa itu? Ya, kendalanya ini lagi mengenai daya tangkap peserta didik. Jadi peserta didik saya itu ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nah, saya khawatir sama yang yang lambat ini. Mereka akan memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Jadi untuk meminimalisir waktu itu bagaimana supaya berjalan lancar? Ya, kalau dari saya itu saya terapkan yang tadi berkelompok. Satu kelompok isinya 4 peserta didik. Dari kelompok itu memuat dari peserta didik yang daya tangkapnya cepat, daya tangkapnya sedang, dan daya tangkapnya yang itu agak lambat. Sehingga yang daya tangkapnya agak lambat ini akan terbantu oleh peserta didik yang daya tangkapnya cepat ini. Oh, ini berarti nanti teman yang bisa membantu temannya. Sehingga semua kelompok selesai bersamaan. Itu namanya apa namanya? Istilahnya kalau membantu rekannya, teman sejawat namanya ya. Oke, tutor sebaya ya. Oke, sangat luar biasa Bu ya. Kemudian nah, dari masalah kekhawatiran tadi Bu Ladul sudah didapatkan dengan solusinya sendiri. Kira-kira Ibu minta bantuan agar bisa nanti berjalan lancar, kira-kira siapa? Ya, pasti pertama saya minta bantuan ke anak yang bersangkutan. Saya beritahu, mohon maaf Ananda kurangnya di sini, mohon diperbaiki ya. Nah, kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Saya minta tolong ditolong ya temannya kalau kurang paham diajarin biar lebih paham lagi. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan orang tua yang bersangkutan. Saya hubungi, saya bilang mohon maaf Bu, anaknya kurang di sini, agak lambat ya, mohon di rumah dibimbing sehingga tidak hanya belajar di sekolah, di rumah pun juga bisa dileskan juga oleh orang tua. Kemudian saya berkolaborasi juga dengan guru-guru yang ada di sekolah, teman-teman saya di sekolah. Ya, sangat luar biasa Bu ya. Oh, berarti nanti pada saat pembelajaran itu Ibu Halepatul meminta ke siswanya saling berkolaborasi Bu ya, dengan maupun dengan guru yang lain maupun dengan orang tua murid semuanya ya. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya, sangat luar biasa strateginya. Kemudian kapan nih kira-kira yang akan dilaksanakan? Insya Allah hari Senin ini ya Bu ya. Hari Senin insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat kita semuanya ya. Amin. Nih sekali lagi nih, komitmen Ibu ke depannya nanti seperti apa? Iya, komitmen saya semoga saya itu tidak hanya menerapkan ini di saat observasi aja di Senin, tapi untuk yang akan datang dan selanjutnya akan terus saya terapkan pembelajaran tersebut. Dan sebagai juga contoh ya dari teman-teman yang lain ya, bisa diajak teman-teman lain juga ya. Sangat luar biasa ya semangatnya Ibu Halepatul ini ya. Kalau bisa minta Ibu nih untuk menyimpulkan dari awal perbincangan kita tadi, bisa kamu menyimpulkan? Bisa. Ya, silahkan Bu. Jadi bisa saya simpulkan tadi, saya akan mengajar di kelas 4 dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan materinya mengenai time atau waktu. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik
mampu menanyakan mengenai waktu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, strateginya nanti ada video motivasi mengenai pelukis yang handal walaupun tanpa jari tangan. Semoga peserta didik itu termotivasi. Kemudian ada lagi video mengenai time. Jadi peserta didik itu dapat menalar video tersebut, kemudian mendapatkan kosakata yang sebanyak-banyaknya dari video itu, dan mereka juga tahu artinya secara tidak langsung, kayak a quarter artinya seperempat atau 15 menit, kemudian half artinya 30 menit, kemudian ada pas artinya lewat, kemudian ada to yang artinya kurang. Jadi dari video anak-anak sudah mengetahui perbendaharaan itu atau vocabulary itu. Kemudian nanti ada diskusi secara berkelompok yang tadi itu. Kemudian ada alat peraga saya tampilkan, itu berupa jam dinding yang dapat mereka otak-atik. Jadi sambil mereka ngerjain tugas, mereka ngotak-ngatik itu bisa jam 1 tepat jam berapa, yang lewat 15 berapa, seperti itu. Kemudian nanti ada sama-sama menyimpulkan kegiatan yang sudah berlangsung seperti apa. Kemudian ada refleksi, saya tanya gimana perasaannya hari ini, apa kurangnya, apa yang belum dipahami. Semoga anak-anak itu kedepannya lebih baik lagi. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Oh itu Bu ya, sangat luar biasa Bu ya. Dan saya tidak sabar lagi nih menunggu aksinya Ibu ini, sambil nanti pada saat saya observasi Ibu di kelas, saya juga nanti sambil belajar juga bahasa Inggris ya, supaya bisa tahu seperti apa cara pengucapannya, cara strateginya di kelas ya. Mudah-mudahan Ibu sehat dan bisa berjalan lancar. Oke, saya ingin sekali lagi pertanyaan terakhir ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Ya, perasaan saya senang sekali karena apa yang saya sampaikan ini mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Alhamdulillah Bu ya, senang sekali ya. Saya juga sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, Ibu kasih kata penyemangat Bu ya. Guru bergerak Indonesia maju. Ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, How are you today? I'm fine
dari figur terkenal seperti rapper Andre 3000, penyanyi terkenal Aaliyah, bahkan sosok Presiden Amerika Barack Obama berasal dari seorang pelukis yang tak memiliki jari-jari tangan. Sulit dipercaya ya? Bella Desmond Blair yang memang terlahir tanpa tangan yang sempurna. Meski tak memiliki jari-jari tangan, pria asal Texas, Amerika Serikat ini mahir mengetik sewaktu duduk di sekolah menengah dulu. Dari pelajaran komputer lah, Desmond mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia gambar dan animasi. Usut punya usut, Desmond adalah lulusan Ya, nanti tentang apa tadi videonya?
Perkenalkan, saya Yusria, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 010 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dan rekan saya ini Khalifatul. Ya, salam, saya Khalifatul Jana, guru kelas 4 di SD Negeri 010 Sangatta Utara. Dan pengajar praktik saya Bapak Marioto. Pertemuan kita siang hari ini adalah mengadakan coaching setelah melakukan pasca observasi di kelas dengan rekan sejawat kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatul, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Yusria. Bagaimana dengan Ibu Yusria? Alhamdulillah baik juga ya. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Setelah bagaimana perasaan Ibu Khalifatul nih setelah menyajikan materi Ibu pada saat observasi di kelas? Alhamdulillah lega. Kan awalnya pasti nervous mau ditonton sama Ibu guru calon penggerak, Ya. Ibu Yusria. Awal-awal nervous nyiapin materinya semua. Kemudian setelah di kelas itu ngalir aja, ketemu anak-anak kayak ngajar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, menurut Ibu nih, apakah proses pembelajarannya Ibu lakukan kemarin di kelas, apakah sesuai yang sudah direncanakan? Ya, alhamdulillah semua sudah sesuai sama yang direncanakan. Alhamdulillah Bu ya, sesuai yang sudah direncanakan ya. Oke, coba Ibu ceritakan hal-hal apa saja yang Ibu rasakan puas atau belum puas? Iya, puasnya itu karena saat di kelas tuh saya menggunakan berbagai media, kemudian pakai alat peraga. Yang saya lihat itu, saya tangkap anak-anak itu merasa sangat antusias, apalagi yang pakai alat peraga kan anak-anak itu mereka sifatnya suka bermain. Kalau belajar juga belum bisa berimajinasi, jadi harus bawa benda konkretnya. Jadi saat saya bawa alat peraga jam, anak-anak tuh bisa pegang, bisa otak-atik, bisa putar-putar. Oh, jam 12 tepat itu begini ya Bu, yang lewat 30, kemudian lewat 15 menit. Seperti itu. Oh, seperti tadi Bu ya, sangat luar biasa Bu ya caranya ya Bu ya. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu Khalifatul nih, bagaimana perkiraan Ibu untuk ketercapaian kompetensi siswanya? Ya, alhamdulillah saat di kelas juga, saat anak-anak mengerjakan tugas, ketercapaian kompetensinya itu anak-anak sudah bagus, sudah tercapai semua sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu ada 2 kemarin. Yang pertama, peserta didik itu mampu menanyakan mengenai waktu dalam bahasa Inggris, kemudian mampu menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Dua-duanya tercapai. Tapi ada beberapa siswa mungkin yang masih kurang. Oh gitu. Iya, 1-2 orang itu masih kurang. Masih ada 1-2 yang masih kurang Bu ya. Oke, apa yang menjadi kesulitan berdasarkan tadi Ibu Khalifatul ya, bagaimana perkiraan untuk mencapai targetnya sudah dijawab Bu ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa Ibu nih selama mengajar di kelas pada saat supervisi kemarin? Iya, saat supervisi kemarin saya perhatikan sekali ya anak-anak itu susahnya itu mereka tuh kurang percaya diri. Mereka itu bisa, tapi mereka kurang percaya diri untuk menyebutkan atau mempronunciationkan bahasa Inggrisnya. Mungkin karena baru di kelas 4 ada pelajaran bahasa Inggris, jadi mereka baru ada. Jadi ketika mau menyebutkan itu kelihatan sekali tuh mikir-mikir. Iya, kayak saya bilang, oke students, what time is it? Kemudian mereka mau jawab itu, it's 1 o'clock. 1 aja mereka, 1 itu masih mikir one kan tulisannya. Mereka menyebut 1 masih terbata-bata. One ya, one. Iya. Dalam bahasa Inggris ya, one, iya, terus bacanya bacanya one ya, berarti Iya, beda tulisan, jadi beda bacaannya. betul, jadi Ya, itulah bahasa itu Inggris ya. kendalanya. Nah, kemudian Bu ya, kalau misalnya yang menjadi kesulitan Ibu Khalifatul sendiri, kira-kira apa? Ya, kalau kesulitan saya sendiri itu menumbuhkan percaya dirinya itu ke anak-anak. Gitu. Sama memfokuskan, kan mereka itu kemarin udah dibagi duduknya sama kelompok-kelompoknya tuh Bu. Jadi karena udah dibagi kelompok, mereka nggak fokus ke guru, mereka fokus ke teman-temannya. Oh gitu. Iya. Terus kira-kira adakah alternatif ya untuk mengatasi kesulitan Ibu itu? Iya, jadi kalau menurut saya alternatifnya yang pertama itu bisa saat di kelas itu saya kasih ice breaking atau kasih games sedikit supaya anak-anak itu relax, nggak tegang. Jadi perhatiannya itu bisa berpusat lagi ke gurunya. Nggak jenuh juga Bu ya. Nggak jenuh, iya. Oke. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Yang untuk
pertemuan berikutnya. Pastinya setelah mengetahui tadi banyak kekurangannya, ada kesulitan-kesulitannya, maka yang saya akan lakukan adalah memperbaiki hal-hal yang kurang tadi, dan yang kesulitan tadi saya cari alternatif lainnya agar pembelajaran saya di kelas itu akan berjalan lebih baik lagi. Dan untuk yang sudah bagus itu akan saya pertahankan Dan ditingkatkan lagi Bu ya. Dia sangat luar biasa Bu ya, alternatifnya Ibu Halifatul. Oke, saya kira sudah cukup pertemuan coaching kita kali ini ya, pasca observasi ya. Semoga selanjutnya Ibu Halifatul lebih antusias dan bersemangat lagi dan lancar dalam meningkatkan potensi Ibu maupun muridnya Ibu sendiri dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas maupun di tempat-tempat di mana saja ya. Dan terima kasih Bu Halifatul ya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, guru bergerak, Indonesia maju.